Halo, assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kita akan melanjutkan membahas buku pendamping teks matematika kelas 5 penerbit Erlangga ini ya. Baik, kali ini saya akan membahas bab 2, materi inti 2, latihan 1 yang ada di halaman 42 sampai 43. Untuk pembahasan latihan sebelumnya, teman-teman bisa cek di playlist ya, sudah banyak latihan yang kita bahas. Baik, sebelum memulai membahas latihan 1 ini, pertama saya akan menjelaskan tentang hubungan antar satuan jarak ya. Hubungan antar satuan jarak itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Teman-teman perlu menghafalkan tangga ini ya untuk konversi satuan jarak ya, harus menghafalkan tangga ini. Nah, jika dia turun satu tangga, itu angkanya akan dikali 10. Jika dia naik satu tangga, ini panah ini artinya naik ya, jika naik satu tangga itu dibagi 10 gitu ya. Baik, untuk penjelasannya seperti ini. Agar teman-teman lebih mudah menghafal, saya akan memberikan jembatan keledai ya. Jembatan keledai itu untuk membantu kita mengingat rumus. Jadi kita membuat kata-kata bantu agar kita lebih mudah mengingat rumus tertentu ya. Jadi untuk menghafalkan urutan ini, kita mengingat kalimat ini ya. Kamu harus dapat mengingat dengan cara mudah. Ya, ini urutannya. Kamu harus dapat mengingat dengan cara mudah. Kamu artinya KM, ingat ya, KM, harus, H artinya HM, dapat, DA artinya DAM, mengingat M ya. Lalu dengan DM, cara CM, mudah MM. Jadi kalau teman-teman sudah hafal urutan ini, otomatis hafal urutan ini ya. Kamu harus dapat mengingat dengan cara mudah. Ada 7 tangga. Oke, jadi tadi saya udah jelaskan kalau turun satu tangga itu dikali 10. Contohnya 5 km sama dengan berapa HM? Kita lihat KM itu di sini ya. Garis ini perhatikan, HM di garis ini. Maka dari KM ke HM turun berapa? Kita harus hitungnya seperti ini ya, saat pakai langkah. Dari KM ke HM ini turun satu langkah, turun satu tangga. Kalau turun satu tangga berarti dikali 10. 5 dikali 10 sama dengan 50. Lalu kalau 2 km sama dengan berapa DAM? Coba kita lihat, ini KM, ini DAM. Dari KM ke DAM turun berapa ya? Kita lihat 1, 2. Turun 2 berarti dikali 100. 2 dikali 100 itu 200 ya. Lalu 14 km sama dengan berapa M? KM di sini, M di sini. Kita hitung dari KM ke M turun berapa langkah? 1, 2, 3. Turun 3 langkah, maka dikali 1000. 14 dikali 1000 sama dengan 14.000. Jadi 14 km itu 14.000 meter. Nah, untuk lebih mudahnya dikali 10. Jika dikali 10, semua angka yang dikali 10 itu tinggal ditambah 1 nol aja di belakangnya ya. Contohnya tadi 5 dikali 10. Jadi 5-nya tetap, tambahi 1 nol. Jadi 50. 2 dikali 100. Jadi 2-nya tetap, tinggal ditambahkan 2 nol karena 100 itu kan nolnya 2 ya. Lalu kalau dikali 1000 juga gitu. 14 dikali 1000, 14-nya tetap, tinggal ditambahin 3 nol. Oke, gitu ya teman-teman ya, penjelasan singkat, semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke latihan 1 bagian A. Isilah dengan bilangan yang tepat. Nomor 1, 8 km sama dengan berapa DAM, sama dengan berapa meter, sama dengan berapa sentimeter. Oke, kita lihat ya. 8 km untuk ke DAM, KM ke DAM, kita lihat 1, 2, turun 2 jadi dikali 100 atau ditambahin nolnya 2. Jadi 800
DAM. Lalu ke meter, km ke meter, kita lihat km ke meter turun berapa? 1, 2, 3, turun 3 berarti dikali 1000, 8 dikali 1000, 8000 ya. 8 tinggal ditambahkan nolnya 3. Oke, lalu ke sentimeter, km ke sentimeter turun berapa langkah? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 langkah ya, turun 5 langkah berarti dikali 100.000. 8 dikali 100.000 itu 800.000 cm. Lalu nomor 2, titik-titik kilometer sama dengan titik-titik hektometer sama dengan titik-titik meter sama dengan 50.000 desimeter. Oke, kita lihat ya, berarti kita kerjainnya dari sini. 50.000 dm ke m, kita lihat dm ke m naik berapa ya? Dm ke m naik 1. Kalau naik 1 berarti dibagi 10 atau dikurangin nolnya 1. Teman-teman ingat ya, kalau turun 1 ditambah nolnya 1, turun 2 tambah nolnya 2. Kalau naik 1 dikurangin nolnya 1, naik 2 dikurangin nolnya 2. Nah, tadi karena dm ke m naik 1 berarti dikurangin nolnya 1. Tadinya 1, 2, 3, 4, tinggal 3 aja nolnya, 1, 2, 3, jadi 5.000. Lalu dari 5.000 meter ke HM, kita lihat M ke HM naik berapa? 1, 2, naik 2 berarti nolnya dikurangin 2. Tadinya ada 3 nol, dikurangin 2 nol, jadi 50 HM ya. Lalu dari HM ke KM kita lihat 1, naik 1 berarti nolnya dikurangin 1. Tadinya 50 menjadi 5 aja. Oke, kita lanjut nomor 3. Titik-titik HM sama dengan 4.800 meter sama dengan titik-titik CM sama dengan titik-titik MM. Kita lihat pembahasannya nomor 3 ya. 4.800 meter ke HM. M ke HM naik berapa? Coba kita lihat M di sini, HM 1, 2, naik 2 berarti nolnya dikurangin 2 ya. Tadinya ada 2 nol, 4.800 menjadi 48. Lalu dari meter ke sentimeter kita lihat turun berapa? 1, 2 ya, meter di sini, sentimeter di sini, turunnya 1, 2, turun 2 langkah berarti nolnya ditambah 2. Tadinya ada 2 nol, sekarang menjadi 1, 2, 3, 4, ada 4 nolnya ya. Ingat ya, turun 2 langkah, tambahin nolnya 2 dan seterusnya. Lalu dari sentimeter ke milimeter, sentimeter di sini, milimeter ke sini, turun berapa langkah nih? Turun 1 langkah ya. 1 berarti nolnya ditambah 1. 1, 2, 3, 4, tadinya 4 ditambah 1 nol lagi jadi ada 5 nolnya. Teman-teman nggak perlu mau baca ini 480.000, mau ini 4.800.000, nggak perlu bingung tentang cara bacanya. Yang penting kalau turun 1 langkah ya tambahin 01, turun 2 langkah tambahin 02 kayak gitu ya. Oke, lalu nomor 4, 300 meter ditambah 8.000 cm ditambah 50.000 mm sama dengan berapa DAM. Nah, kalau seperti ini satuannya beda-beda tapi hasilnya diminta dalam bentuk DAM, maka kita harus ubah semuanya menjadi DAM ya. Ini 300 meter ke DAM naik 1, naik 1 berarti dikurangi nolnya 1 jadi 30 ya. Lalu 8.000 cm, cm diubah ke DAM, sorry ini salah ya, CM diubah ke DAM itu naik 3 langkah berarti dari 8.000 menjadi 8. Lalu MM ke DAM itu naik 4 langkah ya, dikurangi nolnya 4 berarti tinggal 5. Jadi 30 ditambah 8 ditambah 5 hasilnya adalah 43 DAM ya. Untuk yang satuannya berbeda-beda karena di sini diminta hasilnya dalam bentuk DAM, maka semua harus kita ubah dalam bentuk DAM atau dekameter ya. Lalu nomor 5, 5.000 meter ditambah 3 km sama dengan 800 DAM sama dengan berapa sentimeter? Oke, karena di sini DAM ya, dekameter, kita akan coba konversikan ini, ubah ini semua ke dekameter ya. Dari meter ke dekameter itu naik 1, jadi nolnya dikurangin 1 jadi 500. Kilometer ke dekameter turun 2, nolnya ditambah 2 dari 3 menjadi 300. Nah, 5.000 meter itu 500 DAM, 3 km itu 300 DAM. Jadi 500 tambah 300 itu 800 DAM.
Lalu kita diminta mengubah lagi menjadi bentuk sentimeter. Dari DAM ke sentimeter turun berapa? Kita lihat DAM di sini, sentimeter di sini. Turun berapa nih? 1, 2, 3. Turun 3 langkah berarti ditambah nolnya 3. Tadinya 800 tambahin nolnya 3. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi 800.000 sentimeter. Oke, nomor 6, 52 km sama dengan 40 HM tambah titik-titik meter tambah titik-titik milimeter. Nah, jadi 52 km itu sama dengan 40 HM ditambah berapa meter ditambah 2 juta milimeter. Nah, ini kita semua akan konversikan ke kilometer ya. Jadi 40 HM ini jika diubah ke kilometer, HM ke KM naik 1 tangga ya, berarti nolnya dihilangkan 1, tinggal 4 km ditambah titik-titik kilometer tadi belum tahu, ditambah 2 juta milimeter. Jika diubah ke kilometer karena naik 6 langkah maka nolnya dikurangin 6, jadi tinggal 2 kilometer. Nah, jadi kayak gini, 52 km sama dengan 4 ditambah 2, 6 ya. 6 ditambah berapa lagi supaya jadi 52? Ditambah 46. Berarti di sini jawabannya 46 km. Tapi di sini diminta dalam bentuk meter. Diminta dalam bentuk meter berarti dari km ke m itu 1, 2, 3. Turun 3 berarti ditambah nolnya 3 atau dikali 1000. Jadi 46.000 meter isinya untuk nomor 6 ya. Oke, kita lanjut ke bagian B. Jarak rumah Mita ke sekolah 800 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Mita untuk pulang pergi ke sekolah? Karena jarak rumah ke sekolah itu 800, kalau pulang pergi berarti 2 dikali 800 meter sama dengan 1600 meter. Nah, karena diminta jawabannya dalam kilometer, maka kita ubah ke kilometer. Dari meter ke kilometer itu naik 3 langkah, berarti dibagi 1000 ya, dibagi 1000 hasilnya adalah 1,6 km. Kalau teman-teman nanya gimana caranya 1600 dibagi 1000, jadi kalau dibagi 1000 itu kita majukan komahnya 3 langkah. Anggap letak koma tuh di sini di tempat terakhir ya. Kalau maju 3 langkah 1, 2, 3 jadi di sini. Nah, maka jawabannya jadi 1,6 ya. Lalu nomor 2, rumah Tasya terletak di antara rumah Bayu dan Fitri. Jarak rumah Tasya ke rumah Bayu 150 meter, jarak rumah Tasya ke rumah Fitri 25 meter, lebih dekat dari jarak rumah Tasya ke rumah Bayu. Berapa meter jarak rumah Bayu ke rumah Fitri jika melalui rumah Tasya? Untuk nomor 2 ini saya gambar ya agar lebih mudah. Rumah Bayu ke Tasya itu 150 meter. Tasya ke Fitri tadi disebutkan 25 meter lebih dekat dari rumah Bayu dan Tasya. Jadi kalau rumah Bayu dan Tasya 150, jaraknya rumah Tasya dan Fitri 25 meter lebih dekat, artinya 150 dikurang 25. Jadi jarak rumah Tasya dan Fitri itu 125 ya, karena 25 meter lebih dekat daripada jarak yang di sini. 25 meter lebih dekat dari 150, berarti 150 dikurang 25 jadi 125. Yang ditanyakan jarak rumah Bayu ke Fitri melewati rumah Tasya. Nah, Bayu ke Fitri melewati rumah Tasya berarti 150 ditambah 125 sama dengan 275 meter ya. Lalu nomor 3, ibu pergi ke pasar yang jaraknya 2,5 km dari rumah. Sepulang dari pasar, ibu mampir terlebih dulu ke toko kain yang berada 225 meter dari pasar. Jika ibu pulang ke rumah dari toko kain melewati pasar, berapa meter jarak yang ditempuh ibu pulang pergi? Oke, di sini juga saya akan gunakan gambar ya. Dari rumah ke pasar itu 2,5 km. Kalau kita ubah menjadi meter dikali 1000 itu hasilnya 2500 meter ya. Lalu dari pasar ke toko kain itu 225 meter. Nah, yang ditanyakan jarak pulang pergi. Jarak pulang pergi berarti dari rumah ke pasar 2500 ditambah pasar ke toko kain 225 ditambah lagi pulangnya 2500 ditambah 225. Jadi total jarak pulang pergi adalah 5450 meter ya. Oke, next nomor 4.
Bayu lari pagi mengelilingi sebuah taman. Jika satu kali putaran jaraknya 185 meter, berapa meter jarak yang ditempuh Bayu jika ia berlari mengelilingi taman sebanyak 5 putaran? Karena satu putaran 185 meter dan dia lari sebanyak 5 putaran, maka jarak yang ditempuh Bayu adalah 5 dikali 185 meter, sama dengan 925 meter ya. Next, nomor 5. Di lingkungan rumah Mita akan diadakan kegiatan penanaman pohon untuk menjaga kelestarian dan kesehatan lingkungan. Bibit pohon yang akan ditanam sebanyak 200 bibit. Jika jarak antar pohon yang ditanam 5 meter, berapa panjang jalan yang ditanami pohon? Karena ada 200 bibit dan jaraknya masing-masing 5 meter, maka panjang jalan yang akan ditanami pohon adalah 5 dikali 200 ya. 5 meter tadi jaraknya, ada 200 bibit. 5 dikali 200 sama dengan 1000 meter, sama dengan 1 kilometer ya. Oke, itu teman-teman ya pembahasan kita bab 2 materi inti 2 latihan 1 halaman 42 sampai 43. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.